Ketika pertanian hanya berpikiran kepada ekonomi, itu hanya akan sebatas itu. Tapi ketika pertanian ini berpikirkan tentang bisnis, tentang kemanusiaan, maka kita bisa melompat ke arah yang lebih tepat. Perkenalkan, nama saya Teguh Fajar Santosa. Saya masih menjadi seorang mahasiswa saat ini, tapi juga sekarang saya menjadi seorang petani muda, bertugas ke ladang dan juga merestorasi petani-petani muda untuk terjun ke dunia pertanian. Sekarang jumlah petani Indonesia 80% adalah berusia lebih dari 40 tahun, 20%-nya itu di bawah 40 tahun. Jadi sangat membahayakan, karena ketahanan pangan ke depan adalah menciptakan ketahanan pangan yang betul-betul bertahan. Jadi saatnya anak-anak muda terjun ke dunia pertanian, terjun ke arah-arah yang istilahnya bisa menstabilkan pangan, karena anak muda ini biasanya lebih kreatif dan lebih inovatif dalam pertanian. Di sistem pertanian yang saya jalankan adalah 3 tahap, diantara adalah pengembangan SDM, pengembangan di bidang pertaniannya, dan produk. Jadi urutannya harus tepat, pangan terciptakan pertanian dan pertanian akan SDM. Jadi SDM-nya dikembangkan dulu, pertaniannya dikembangkan, dan juga produknya. Jadi sebelum saya penggunaan teknologi istilahnya standar operasional yang saya jalankan di ladang, dulunya paling keluarga saya per lahan yang sama itu dapatnya uang maksimal itu 6 juta. Tapi setelah saya kembangkan terus-menerus, dari 15 juta kemarin malah dapat 70 juta di lahan yang sama. Ketika bapak saya dan ibu saya dapatnya 6 juta, saya dapatnya sekitar 70 juta. Ya, menurut saya inovasi-inovasi Mas Fajar itu sendiri bermanfaat bagi seluruh petani khususnya di Desa Ratamba sebagai sarana penunjang memaksimalkan produksi pertanian kami di Desa Ratamba. Dengan adanya Mas Teguh sebagai inisiator dari pertanian khususnya untuk anak muda ini, yang dulunya banyak juga pemuda yang sebenarnya merantau untuk mencari pekerjaan di luar desanya atau di luar kota, itu sekarang sudah mulai tertarik di dunia pertanian. Jadi anak-anak muda itu akhirnya bisa mau mengerti tentang pertanian, mau terjun pertanian. Tadinya mimpinya kemana-mana, akhirnya kembali ke desa, membangun desa dari pertanian, membuka lapangan pekerjaan. Terus kami juga ada setelah panen itu ada mengasih untuk tetangga, itu 1 krat atau 10 kilo ke tetangga gitu. Jadi ada imbas secara ekonomi dan juga secara batiniah. Harapannya ke depan anak-anak muda seharusnya bisa bermimpi dalam artian bukan hanya menjadi seorang petani, itu menjadi PNS atau jadi apa silahkan, tapi mimpinya besar untuk pribadi dan orang-orang di sekitar. Bangunlah dari nina bubuk zaman yang membuatmu pingsan, tegak berdiri dengan pesawat Pancasila menuju masa depan cahaya.